Kan bahwa harus hati-hati nih Pak, kalau ASN ini tuh mau kawin cerai berkali-kali. Iya. PP 10 tahun 83 kalau nggak salah yang diubah menjadi PP 45 tahun 90. Bagi ASN itu dia harus memberikan 1/3 dari gajinya itu untuk anaknya dan 1/3 gajinya itu untuk istrinya. Halo semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, di siang hari ini nih, tentunya yang suasananya cerah banget. Di sini yuk kita mau bareng-bareng kita ngintip yuk apa sih yang lagi dilakuin Pak Riki di hari ini. Wah, sepertinya lagi sibuk nih teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa nih teman-teman. Hari ini kita bakal gangguin Pak Riki ya. Yuk ikutin terus. Halo Pak, selamat siang. Oi, selamat siang. Wah, lagi apa nih Pak? Biasa baru kerja menjalankan tugas. Lagi sibuk ya Pak? Ya, sedikit-sedikit. Wah, tapi ini teman-teman udah pada nungguin Pak. Ayo kita bikin konten Pak. Apa? Itu Pak, menanggapi yang lalu tuh loh Pak, video yang lalu mengenai ASN Pak. Teman-teman ini heboh banget nih Pak di kolom komentar dan pengen tahu lebih lanjut. Oke, ditunggu ya Pak. Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan membuat atau berikan edukasi terkait penjelasan berkaitan dengan video yang sebelumnya saya buat, yakni akibat konsekuensi hukum bagi ASN yang melakukan perceraian atau bagi ASN yang suka kawin cerai ya. Kemarin video sebelumnya seperti itu. Jadi tujuan video kali ini bukan bermaksud apa-apa, menghimbau dan mengajak untuk teman-teman ASN supaya tidak mengurangi nilai-nilai perkawinan yang telah berlangsung sama pasangannya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau tanya atau apa, boleh disertakan kolom komentar, atau mungkin nanti dari perwakilan teman-teman bisa memberikan pertanyaan, saya jawab sebisa mungkin. Jadi gini nih Pak, ini kan sesuai dengan klien kita yang pernah kita tangani Pak. Mungkin boleh diceritakan dulu ke teman-teman, kira-kira tuh kronologisnya tuh seperti apa Pak, biar teman-teman ini juga mengerti nih Pak. Jadi kalau pengalaman kita berkaitan dengan ASN, kenapa kemarin saya itu memberikan penjelasan bagi ASN yang suka kawin cerai bisa berdampak menderita secara ekonomi. Pengalaman dari kemarin dari klien kita, jadi klien kita itu digugat oleh suaminya atau pasangannya, dan atas putusan tersebut klien kita itu, atas putusan tingkat pertama, klien kita itu mendapatkan uang nafkah mut'ah iddah dan anak itu kurang lebih sebesar 2 juta. Sedangkan gajinya yang pasangan ini kan cukup besar ya kalau hitungan ASN ya, karena si suaminya sendiri ini juga merupakan pejabat aparat penegak hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum dan aturan. Akan tetapi atas putusan tingkat pertama itu pihak suami mengajukan, dan pihak istri atau pihak klien kami itu mengajukan banding, karena menurut dari klien kami itu atas putusan pengadilan tingkat pertama itu nominalnya kok sangat kecil sekali gitu loh, cuma sebesar 2 juta dari gajinya itu yang kurang lebih 20 jutaan ya. Dari 20 jutaan itu klien kami dan anaknya itu hanya sebesar diberikan 2 juta rupiah. Terus klien kami mengajukan banding. Atas putusan banding itu merujuk dengan peraturan-peraturan yang ada, atas pengadilan tinggi tingkat banding itu memberikan 2/3 dari gaji yang diterima suami. Nah, atas putusan tingkat pengadilan tinggi, pihak suaminya ganti keberatan nih, kemudian mengajukan kasasi. Di kasasi juga menolak dari pihak si laki-lakinya itu, pihak suaminya itu, dan menguatkan putusan pengadilan tinggi atau menguatkan putusan yang mungkin telah dimenangkan oleh klien kami gitu. Tadi dijelaskan mengenai adanya pemberian nafkah 2/3 ya Pak, Ya. 1/3 untuk istri dan 1/3 untuk anaknya.
ini tuh pemberian nafkahnya tuh sampai kapan, Pak? Kalau pemberian nafkah itu sampai itu ya, pemberian nafkah itu sampai anak itu dewasa dan sampai si istri itu menikah lagi, si mantan istri itu menikah lagi. Jadi selama belum menikah ya dia akan terus mendapatkan dari mantan suaminya itu. Gitu. Lalu Pak, kemarin kan sempat disebutkan bahwa harus hati-hati nih Pak, kalau ASN ini tuh mau kawin cerai berkali-kali. Ya. Itu kenapa Pak? Mungkin bisa lebih detail dijelaskan Pak. Ya memang harus berhati-hati karena dari segi peraturan juga kalau kita lihat peraturan kalau nggak salah itu ada di PP ya, PP 83 tahun PP 10 tahun 83 kalau nggak salah yang diubah menjadi PP 45 tahun 90. Di situ sudah dijelaskan bahwa bagi ASN yang menceraikan, nah kawin cerai atau misalkan nih dari pengalaman klien kita nih, pihak klien kita itu kan digugat oleh suaminya. Jadi ketika si suami itu menggugat cerai istrinya, di mana pihak penggugat itu berstatus sebagai ASN, itu dia harus memberikan 1/3 dari gajinya itu untuk anaknya dan 1/3 gajinya itu untuk istrinya. Gitu. Nah kalau kita melihat berarti ketika kita di total secara keseluruhan ini kan yang berkurang dari gajinya itu kan 2/3 Ya, betul. dari total keseluruhan gaji. Lalu nih Pak, yang terjadi ini kan kendalanya adalah sudah ada putusan, tetapi putusan itu seakan-akan tidak dilaksanakan seperti itu Pak. Kendalanya sih yang pertama karena bingung yang dimaksud dengan gaji itu yang apa gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan gaji dalam perkara ini itu seperti apa Pak? Jadi yang dimaksud gaji menurut surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara, yang dimaksud gaji itu kan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan lain yang diterima oleh pegawai negeri itu, ASN itu, gitu. Atau tunjangan-tunjangan lain. Jadi di sini yang dimaksud gaji itu tidak hanya gaji pokok, tapi total keseluruhan, take home pay ya bahasanya ya. Jadi tidak hanya gaji pokok, tapi total secara keseluruhan, yaitu tadi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan, gitu, atau tunjangan-tunjangan lain yang seharusnya diterima. Nah, seharusnya diterima oleh ASN yang bersangkutan itu tadi. Ya, Pak. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah diperbolehkan Pak meminta instansi yang berwenang ini untuk mendebit secara langsung gaji itu Pak? Boleh. Boleh. Kira-kira siapa aja Pak yang berwenang dari situ Pak? Jadi kita tinggal, kalau kita berbicara secara konstruksi hukumnya, tinggal kita itu melihat amar putusannya. Amar putusannya berbunyi apa? Nah, dalam pengalaman klien kita atau beberapa kali perkara yang kita tangani itu kan biasanya dalam amar putusan itu melalui instansi yang terkait atau berwenang. Nah, sebetulnya dalam perkara yang saat ini kita tangani itu sangat disayangkan karena apa? Instansi tersebut merupakan institusi penegak hukum di mana para pihaknya itu juga organ pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum, akan tetapi dia tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Padahal semua itu sudah diatur semua, sudah ada aturannya semua, gitu loh. Aturannya seperti apa? Jadi secara aturan itu ketika putusan itu sudah keluar atau sudah dijatuhkan putusan itu maksimal 30 hari itu kan putusan itu sudah harus dapat dilaksanakan karena sudah ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang itu. Nah, itu. Jadi hakim yang memutus perkara itu pun berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung itu wajib memberikan salinan putusan itu kepada instansi-instansi yang berwenang. Menurut surat edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan menurut PP 10 tahun 83 yang dirubah menjadi PP 45 tahun 90, itu ketika sudah ada putusan yang mengatur terkait
pemberian gaji, pemotongan sebagian gaji itu dari pihak istri, menurut peraturan ini itu boleh langsung ke bendahara untuk meminta sebagian haknya berdasarkan apa yang menjadi putusan pengadilan, gitu loh, yang menjadi putusan pengadilan itu. Namun yang jadi kendala lagi nih Pak, dari klien kita ini kan posisinya adalah sudah mengajukan ke badan-badan yang berwenang itu, tapi kemudian tetap ditolak karena harus ada persetujuan dari suaminya juga, seperti itu ya Pak? Ya. Nah itu lalu prosedur yang bisa kita tempuh selanjutnya itu apa Pak? Itu sebetulnya permintaan yang tidak masuk akal kalau menurut kita. Karena apa? Dengan putusan itu seharusnya bisa dijadikan dasar atau landasan untuk institusi itu berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang di dalam amar putusan itu. Karena putusan itu kan sifatnya mengikat dan memaksa. Jadi kalau orang, kita logika berpikirnya sederhana. Kalau orang berperkara di pengadilan, itu kan berarti dari awal sudah tidak ada kesamaan persepsi. Sudah tidak ada persetujuan, tidak ada kesepakatan, tidak ada apalah, sehingga perkara itu dibawa ke pengadilan kan gitu. Nah, kok terus tiba-tiba meminta surat kuasa atau surat persetujuan pendebetan gaji, yaitu permintaan yang menurut saya itu ya sulit untuk dipenuhi. Seharusnya tidak perlu seperti itu. Seharusnya itu dengan kita memegang putusan pengadilan yang sudah inkrah, itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum selanjutnya. Sudah cukup nih Pak pertanyaannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dijawab di konten-konten selanjutnya ya Pak. Siap. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Ikuti video-video kita selanjutnya. Namun jangan sampai video dari kita menghalangi ibadah daripada teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.